Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ketika tebasan destruktif itu meledak, seolah-olah itu tidak ada yang bisa menghentikan kehancurannya. Riak energi merah darah pun menyebar kemana-mana, yang seolah-olah itu adalah genangan darah yang besar. Dan juga, seolah-olah itu adalah mulut berdarah. Di tengah lolongan yang menusuk telinga, riak energi merah itu menelan segalanya. Wilayah laut itu dalam sekejap telah menjadi neraka. Gluk-gluk, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut, ketika mereka melihat riak merah darah yang aneh dan mengerikan itu. Bahkan Xiaoyu, Dong Sue, dan yang lainnya memucat karena ketakutan, dan tidak bisa menahan diri. Itu karena, mereka belum pernah melihat keterampilan bela diri yang mengerikan. Tidak peduli dengan atmosfer yang dipancarkan ataupun kekuatannya, karena kedua aspek itu benar-benar mengerikan. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, mereka pasti tidak akan percaya kalau tebasan seperti itu dilakukan oleh Chu Feng, yang merupakan seorang ahli di ranah dewa bela diri. Tapi pada kenyataannya, yang terkejut bukan hanya mereka saja. Bahkan Qius Hui Fuyan yang cukup berpengalaman sekalipun, dia tidak bisa untuk tidak terengah-engah. Dia pun berkata dengan nada yang sangat heran. Dia benar-benar berhasil. Dalam 2 bulan yang singkat, ia dapat mengembangkan keterampilan bela diri Earthen Tabu yang legendaris. Ucap Qius Hui Fuyan. Senior Qius Hui, apakah kamu mengatakan kalau sekarang Chu Feng telah menggunakan keterampilan bela diri Earthen Tabu? Tanya Xiaoyu dan Dong Sue, dan keduanya juga melebarkan mulut mereka karena terkejut. Sebenarnya ada keterampilan bela diri mortal tabu yang bebas untuk dipupuk di Misty Peak, tetapi karena itu terlalu sulit, bahkan mereka sendiri tidak berhasil dalam upaya tersebut. Adapun keterampilan bela diri Earthen Tabu, itu adalah keterampilan bela diri yang berasal dari legenda. Dikatakan bahwa kesulitan pembudidayaannya, itu adalah belasan kali lebih sulit daripada keterampilan bela diri mortal tabu. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan keterampilan bela diri mortal tabu, namun sekarang Chu Feng telah memahami keterampilan bela diri Earthen Tabu. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget sekaget-kagetnya? Apakah kamu berdua tidak melihat keterampilan bela diri dengan kekuatan seperti itu? Tanya Qius Hui Fuyan. Qius Hui Fuyan tidak memberi mereka jawaban langsung, tetapi pertanyaannya secara tidak langsung memberitahu mereka jawabannya. Apakah kalian berdua juga tuli? Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan Junior Chu Feng aku tadi? Sebelum menggunakan tebasan itu, ia dengan jelas meneriakkan tebasan cakrawala. Apakah ada ruang untuk keraguan? Seru Zhang Tianyi dengan dingin sambil mengejeknya. Karena jika dilihat-lihat, dia sudah merasa tidak senang dengan Xiaoyu dan Dong Sue. Pada saat itu, mereka berdua terdiam. Dengan semua yang telah terjadi, mereka tidak punya pilihan selain mengakui, kalau Chu Feng telah memahami keterampilan bela diri Earthen Tabu dalam waktu 2 bulan saja. Namun meski begitu, fakta itu terlalu mengejutkan mereka. Jika hal ini diketahui, itu pasti akan membuat keributan di antara penduduk sekali lagi. Mengaum. Tepat pada saat itu, di dalam riak darah merah yang mengamuk, raungan marah lain segera terdengar. Meskipun suara itu sedikit lebih lemah, tapi itu tidak diragukan lagi dari kura-kura besar itu. Maka itu menunjukkan bahwa, ia belum mati. Bas-bas. Memang benar, ketika riak darah merah berangsur-angsur menghilang, mereka bisa melihat kura-kura besar perlahan-lahan muncul dalam pandangan mereka. Monster raksasa itu benar-benar belum mati. Meskipun belum mati, pada cangkangnya yang tidak bisa dihancurkan, itu ada beberapa retakan yang muncul di atasnya. Dari retakan itu saja, sejumlah besar darah terus mengalir keluar dan membuat air laut menjadi merah. Meskipun kura-kura besar itu belum mati, tapi ia masih sangat terluka. Crot, tiba-tiba saja, Chu Feng yang berada di langit memuntahkan seteguk darah. Kemudian tubuhnya mulai bergoyang, dan dia pun hampir jatuh dari langit. Chu Feng, ucap Qius Hui Fuyan. Qius Hui Fuyan adalah yang pertama bereaksi.
Dia pun melompat dan datang ke arah Chu Feng untuk mendukungnya. Setelah itu, armor petir di tubuh Chu Feng serta sayap yang dibuat oleh api hitam, mereka semua mulai menghilang. Saat perubahan seperti itu terjadi padanya, aura Chu Feng tidak hanya kembali ke peringkat 5 Martial Lord, dan bahkan beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan pada saat itu juga, Qiu Shui Fuyan bisa merasakan semua tulang di tubuh Chu Feng hancur, dan kulitnya semua pecah. Dia menemukan kalau hampir setengah dari tubuh fisiknya rusak. Dari situ saja sudah bisa dilihat, meskipun bisa dilihat bahwa Chu Feng telah berhasil melemparkan keterampilan bela diri Earthen Tabu, tapi dia harus membayar harga yang sangat besar. Senior Qiu Shui, ini, keterampilan bela diri Earthen Tabu benar-benar sulit. Ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng melihat Qiu Shui Fuyan, dia pertama-tama tersenyum pahit, lalu kepalanya lemas dan dia kehilangan kesadarannya. Keterampilan bela diri Earthen Tabu adalah sesuatu yang bahkan Martial King tidak berani sentuh. Tetapi kamu telah berhasil mengembangkan dalam waktu 2 bulan. Namun kamu masih mengatakan itu sulit. Jika kamu saja merasa sulit, lalu bagaimana dengan kita? Balas Qiu Shui Fuyan. Qiu Shui Fuyan pun merasa tidak berdaya, itu setelah dia mendengar kata-kata Chu Feng sebelum dia kehilangan kesadarannya. Senior Qiu Shui, apakah Chu Feng baik-baik saja? Pada saat yang sama, Ziling dan yang lainnya segera naik dan bertanya. Ketika mereka melihat Chu Feng pucat dan tidak sadarkan diri, mereka pun merasa sangat khawatir. Kalian jangan khawatir, dia baik-baik saja. Untuk menggunakan keterampilan bela diri Earthen Tabu dengan kultivasinya saat ini, serangan balik seperti ini dianggap sudah sangat ringan. Maka dari itu, kalian tidak perlu khawatir. Dia akan kembali normal setelah beberapa hari istirahat. Jawab Qiu Shui Fuyan sambil tersenyum, lalu membawa Chu Feng keluar dari Tower of Martial Skill Cultivation. Chu Feng pun pingsan selama beberapa hari. Ketika dia bangun, itu masih ada sedikit rasa sakit di tubuhnya. Tapi untungnya, serangan baliknya tidak seburuk itu. Jenius yang agung, akhirnya kamu terbangun. Ucap seseorang. Tepat saat Chu Feng terbangun, dan sebelum dia bahkan meraih bantalannya, sebuah suara yang lembut telah memasuki telinganya. Memalingkan kepalanya ke samping, dia melihat Qiu Shui Fuyan tengah berjalan ke arahnya. Namun pada saat itu, dia tidak menggunakan cadarnya untuk menutupi penampilan wajahnya. Kulitnya yang indah bahkan terungkap di hadapannya. Meskipun Qiu Shui Fuyan sudah memasuki usia pertengahan, tapi dia masih terlihat seperti wanita berusia 20-an. Selain itu, aura yang berpengalaman dan matang di sekelilingnya, itu juga membuatnya semakin menawan. Mantan kecantikan nomor 1 wilayah Laut Timur itu, ini memang sesuai dengan namanya. Senior, kamu jangan bercanda denganku, balas Chu Feng sambil tersenyum, itu saat dia menggaruk kepalanya. Lelucon apa maksudmu? Dalam waktu 2 bulan saja, kamu berhasil mengembangkan keterampilan bela diri Earthen Tabu yang legendaris. Judul jenius agung benar-benar layak untukmu. Sejujurnya, bahkan jika kembali pada hari itu, Huang Fu Haoiwei jauh lebih rendah daripada kamu, kata Qiu Shui Fuyan dengan pujian. Dibudidayakan, bagaimana aku bisa mengolahnya? Padahal aku baru saja memulainya, balas Chu Feng. Namun meaki begitu, Chu Feng menggelengkan kepalanya pada pujian Qiu Shui Fuyan. Baru saja dimulai apanya? Kamu bahkan belum sepenuhnya memahami keterampilan bela diri Earthen Tabu. Ucap Qiu Shui Fuyan merasa sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Tentu saja tidak. Tebasan cakrawala ini benar-benar terlalu sulit. Totalnya ada 9 garis miring, dan setiap garis miring itu memiliki 2 kali lipat kekuatan dari yang sebelumnya. Namun sayangnya, tekanan yang diberikannya pada tubuh juga berlipat ganda. Karena tubuh fisikku saat ini, aku hanya bisa menggunakan tebasan pertama saja. Jika aku bisa menggunakan tebasan ke-9 yang lengkap, bagaimana mungkin kura-kura besar itu akan terluka? Paling tidak dia sudah menjadi debu, kata Chu Feng. Dari apa yang kamu katakan, kekuatan dalam keterampilan bela diri Earthen Tabu ini, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri Mortal Tabu.
Kekuatan ini benar-benar menakutkan, ucap Qius Hui Fuyan dengan terkejut, itu setelah dia mendengar kata-kata Chu Feng. Benar sekali. Namun sayangnya, aku, saat ini masih belum dapat memahami sepenuhnya. Apalagi saat menggunakannya, waktu persiapannya juga terlalu lama. Masih sangat sulit bagi aku untuk menggunakannya di dalam pertempuran, kata Chu Feng. Kamu tidak perlu khawatir. Untuk sepenuhnya memahami keterampilan bela diri Air Ten Tabu ini, itu hanya masalah waktu dengan bakat yang kamu miliki. Maka dari itu, kamu tidak perlu terburu-buru. Ucap Qius Hui Fuyan yang menghiburnya, sambil tersenyum ketika dia melihat Chu Feng agak sedih. Senior Qius Hui, apakah kamu dapat menemukan senior Huang Fu? Tanya Chu Feng. Qius Hui Fuyan menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dengan sangat cepat dia berkata, meskipun aku belum menemukan keberadaan Huang Fu Haoiwei, tapi aku telah menemukan satu hal dalam perjalanan aku. Aku yakin kamu benar-benar ingin mengetahui hal ini juga, ucap Qius Hui Fuyan. Apa itu? Tanya Chu Feng. Ini terkait dengan Crippling Night Demon Sect. Aku tidak berencana untuk memberitahu kamu, karena tidak ada hal baik yang muncul dari hal ini. Aku sangat khawatir kamu akan bertindak ceroboh. Namun meski begitu, kamu masih menjadi anggota sekte Crippling Night Demon. Setelah beberapa perenungan, aku memutuskan lebih baik untuk memberitahu kamu, kata Qius Hui Fuyan. Senior Qius Hui, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa agak gelisah, dan tanpa sadar tahu bahwa mereka berada dalam sedikit masalah. Pertempuran antara Kepulauan Eksekusi Immortal dan Crippling Night Demon Sekte, itu telah sepenuhnya menyebar jauh dan luas. Kedua belah pihak saling bertarung, dan kedua belah pihak juga terluka. Namun karena Crippling Night Demon Sect selalu tersembunyi, yang menderita selalu di pihak Kepulauan Eksekusi Abadi. Ketika aku sedang mencari Huang Fu Haoiwei, aku secara tidak sengaja menemukan sebuah pertemuan antara Kepulauan Eksekusi Abadi dan klan burung-burung Inferno. Biasanya, kedua belah pihak biasanya tidak melakukan transaksi satu sama lain. Namun Kepulauan Eksekusi Immortal telah mengirim undangan aliansi ketiga klan mengerikan besar, dan mengundang mereka untuk berurusan dengan Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. The Inferno Divine Bird Clan adalah salah satu dari tiga klan yang mengerikan besar. Ketika aku melihat mereka bersama-sama, pikiran pertamaku adalah kemungkinannya mereka telah bersekutu. Dua kekuatan besar ini akan bertarung melawan Sekte Iblis Crippling Night bersama-sama. Jadi aku diam-diam menyelinap masuk, dan menguping pembicaraan mereka. Rencana mereka sesuai dengan harapan aku. Mereka benar-benar bersekutu, dan mereka merencanakan serangan balik kepada Sekte Crippling Night Demon, kata Qius Hui Fuyan. Apa yang mereka rencanakan? Chu Feng tiba-tiba berdiri dan bertanya. Dia tidak bisa terus hanya duduk di sana, karena terlepas dari apa yang orang lain katakan, dia masih anggota Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Dia tidak bisa untuk tidak melakukan apa-apa, karena Crippling Night Demon Sect berada dalam bahaya. Ada sejumlah ahli di Kepulauan Eksekusi Immortal. Saat ini pertempuran sering meletus, sehingga semua ahli di ranah Raja Bela Diri dari Kepulauan Eksekusi Abadi mengawasi satu wilayah tanah, dan mereka menjaga wilayah-wilayah penting itu. Sekte Crippling Night Demon tahu itu dengan baik, jadi mereka tidak menyerang wilayah yang dijaga oleh ahli di ranah Raja Bela Diri. Mereka pun mengirim para ahli, untuk menyerang tempat-tempat tanpa keberadaan ahli di ranah Raja Bela Diri. Meskipun tindakan itu agak tercela, itu telah membuat Kepulauan Eksekusi Immortal sangat menderita. Saat ini, Kepulauan Eksekusi Immortal berencana untuk menggunakan taktik itu juga untuk melakukan serangan balik. Mereka sengaja mengeluarkan berita bahwa, Mu Rongsun dan beberapa ahli meninggalkan Kepulauan Eksekusi Immortal. Maka dengan begitu, ini akan menarik serangan dari Crippling Night Demon Sect. Karena sekte ini selalu mengawasi Martial Kings Kepulauan Eksekusi Immortal, dan setelah mengkonfirmasi tidak ada yang dikirim, mereka pasti akan menyergap Mu Rongsun. Namun mereka tidak akan tahu, bahwa ada dua orang ahli di ranah Raja Bela Diri dari klan burung Inferno Divine, yang tersembunyi di dalam kelompok yang dipimpin oleh Mu Rongsun.
Kedua ahli di ranah Martial King dari Monstrous Beast itu benar-benar tidak sederhana sama sekali. Mereka adalah dua pelindung klan burung suci Inferno. Meskipun mereka hanya peringkat 1 Martial Kings, tapi mereka memiliki kekuatan garis keturunan yang hanya dimiliki Monstrous Beast. Mereka juga memiliki teknik kombinasi yang sangat kuat, dan Martial King yang khas tidak dapat bertahan melawan hal itu. Jika Crippling Night Demon Sect kamu benar-benar akan mengirim para ahli, maka akan lebih baik jika mereka mengirim 2 Raja Bela Diri. Namun jika mereka hanya mengirim 1, maka itu sama saja bunuh diri. Dan jika Crippling Night Demon Sect-mu belum menemukan rencana ini akan menjadi jebakan, maka mereka pasti hanya akan mengirim 1 ahli ranah Raja Bela Diri. Jadi yang terbaik adalah kamu memberitahu mereka, dan memberitahu mereka agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya, kata Qius Hui Fuyan. Sial, seru Chu Feng. Chu Feng langsung mengerutkan alisnya dengan erat, dan kemudian berkata, mereka dapat menghubungi aku, tetapi aku tidak dapat menghubungi mereka. Selain itu, aku juga tidak tahu di mana mereka berada. Aku benar-benar tidak bisa menghubungi mereka, ucap Chu Feng. Kalau begitu, maka ini sedikit lebih meresahkan, ucap Qius Hui Fuyan sambil menggelengkan kepalanya. Senior Qius Hui, apakah kamu tahu di mana Murong Sun dan yang lainnya sedang bersiap untuk pergi? Dan kira-kira di manakah jalan mereka, yang merupakan tempat yang paling cocok untuk penyergapan? Tanya Chu Feng. Alasan aku ragu-ragu untuk memberitahumu adalah, karena aku takut kamu akan bertindak ceroboh. Ini adalah jebakan. Aku tidak tahu, apakah kamu akan melompat ke perangkap itu untuk menyelamatkan mereka. Kamu kan tahu sendiri, bahwa kamu adalah orang yang paling ingin dibunuh oleh Kepulauan Eksekusi Abadi. Ucap Qius Hui Fuyan. Qius Hui Fuyan langsung tahu rencananya, itu bisa dilihat ketika dia mendengar pertanyaan Chu Feng. Tapi senior Qius Hui, sebagai seorang pria, aku harus meletakkan kata kesetiaan di garis depan pikiranku. Jika aku tidak pernah mengetahui hal ini, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Namun karena aku telah mempelajari hal ini, maka aku tidak dapat mengabaikannya. Aku yakin jika Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan tahu aku dalam bahaya, maka mereka pasti akan datang dan menyelamatkan aku. Saat ini, aku sudah memiliki sejumlah kekuatan untuk melindungi diri aku sendiri. Bahkan ahli di ranah Martial King saja, mereka tidak akan bisa berbuat banyak padaku. Setidaknya, mereka seharusnya tidak berpikir untuk membunuhku. Selain itu, aku tidak akan membuat diriku terperangkap. Aku hanya ingin menghentikan Sekte Crippling Night Demon sebelum mereka bergerak, ucap Chu Feng menjelaskan. Chu Feng, jangan terlalu keras kepala. Pertama-tama, kamu bahkan tidak sedekat itu dengan orang-orang dari Crippling Night Demon Sect. Maka dari itu, sangat tidak layak mempertaruhkan hidup kamu untuk mereka. Selain itu, bahkan jika kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu setidaknya harus berpikir untuk Ziling, Surou, dan juga Sumei. Apakah kamu tidak tahu, betapa khawatirnya mereka setiap kali kamu keluar? Tentu saja, semuanya akan baik-baik saja jika kamu kembali dengan damai. Namun jika sesuatu benar-benar terjadi pada kamu, apakah kamu pikir mereka akan terus hidup? Qius Hui Fuyan berkata dengan tegas. Pada saat itu, wajah Chu Feng mengungkapkan keadaan pikirannya yang saling bertentangan. Tentu saja, itu bukan karena dia tidak tahu logika seperti itu. Tetapi meskipun begitu, dia masih berkata, Senior Qius Hui, aku tahu kamu berpikir untuk kepentingan aku. Tapi kamu juga tidak ingin aku menjadi orang yang tidak loyal dan tidak benar bukan? Aku yakin bahkan jika Ziling, Surou, dan Sumei tahu tentang ini, mereka pasti akan mendukung aku. Terserah. Aku tidak bisa lebih keras kepala daripada kamu. Perjalanan ini sangat berbahaya. Untuk menjamin tidak ada kecelakaan, aku hanya akan ikut dengan kamu, kata Qius Hui Fuyan pada akhirnya, dan juga ada sedikit ketidakberdayaan. Chu Feng sangat gembira ketika dia mendengar dia akan pergi bersamanya. Dia pun dengan cepat berkata, terima kasih senior Qius Hui Fuyan, kamu benar-benar memperlakukan aku dengan sangat baik, ucap Chu Feng.
Qius Hui Fuyan adalah ahli di ranah Raja Bela Diri, dan juga Putri Suci Gereja Surgawi Burning. Meskipun dia hanya berada di ranah Martial King peringkat 1, tetapi kekuatannya jelas-jelas tidaklah lemah. Dengan dia di sini, itu membaut kepercayaan diri Chu Feng meningkat pesat. Setelah memutuskan, Chu Feng dan Qius Hui Fuyan tidak banyak menghabiskan waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan Ziling dan yang lainnya, mereka pun segera pergi. Karena bagaimanapun juga, itu adalah masalah besar untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Selama perjalanan dengan Qius Hui Fuyan, Chu Feng telah mendengar bahwa Murong Sun dan yang lainnya meninggalkan markas Archipelago Eksekusi Immortal, dan menuju ke daerah lain untuk mengambil sesuatu yang penting. Sesuatu itu adalah besi yang disebut adamantium kuno. Biai itu dikabarkan sebagai jenis besi yang berasal dari era kuno. Meskipun itu bukan sumber daya kultivasi, tapi itu juga sangat berharga, dan itu adalah komponen utama dalam menciptakan persenjataan kerajaan. Meskipun tidak ada spiritualis dunia jubah kerajaan di wilayah Laut Timur sehingga tidak ada yang bisa membuat persenjataan kerajaan, tapi mereka masih dapat membuat imitasi persenjataan kerajaan, dan itulah yang disebut persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Ada cukup banyak besi adamantium kuno, dan jika mereka dibuat menjadi persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dalam skala besar, itu akan sangat meningkatkan kekuatan total Kepulauan Eksekusi Immortal. Selain itu, ia juga belajar dari Qius Hui Fuyan. Meskipun rumor yang disebarkan oleh Kepulauan Eksekusi Immortal adalah hal yang benar, tapi di situ masih ada jebakan. Kepulauan Eksekusi Immortal memang telah menggali dalam jumlah besar biji besi adamantium kuno, dan Murong Sun memang menuju untuk menjemput mereka kembali ke markas Archipelago Eksekusi Immortal, itu untuk menciptakan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Namun dengan begitu, mereka juga mengambil kesempatan ini untuk merilis rumor. Mereka ingin memasang perangkap untuk Crippling Night Demon Sect. Dengan demikian, tidak peduli apa yang harus dia lakukan, Chu Feng memutuskan dia tidak akan membiarkan jebakan Kepulauan Eksekusi Immortal berhasil. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.